Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembayaran tukang, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi untuk pembayaran tukang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem bayaran harian dan juga sistem borongan, teman-teman. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman, plus minusnya. Ini kasusnya seperti ini ya. Kasusnya dimana kita udah deal proyek. Dari yang kemarin gue hitungin BQ, kalau misalkan teman-teman belum nonton bisa cek video gue dulu cara bikin BQ interior. Kemudian kita dapat proyek interiornya. Terus kemudian kita bingung nih mau pakai tukang harian atau borongan untuk membangun interiornya tersebut. Nah, pertimbangannya akan kita bahas satu-satu di video ini. Oke, langsung kita masuk ke sistem pertama, teman-teman. Sistem pertama yaitu adalah sistem bayaran harian. Ya, sudah jelas. Tukang akan dibayar per minggu. Biasa sih di hari Jumat atau Sabtu gajiannya, teman-teman. Tergantung persetujuannya itu, kerjanya itu Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Misal, sehari dibayarnya tukang adalah 100.000. Berarti kalau misalkan seminggu 5 hari kerja, 500.000 per minggu itu satu orang. Nah, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Kita bahas kekurangannya dulu ya, teman-teman, di sini. Kekurangannya untuk yang sistem harian, teman-teman. Proyeknya tuh bakal ngaret tuh lebih tinggi, teman-teman. Kemungkinan proyek bakal ngaret tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena pemikiran tukang harian tuh pada umumnya tuh gini, teman-teman. Semakin lama gue kerja, maka bayaran gue akan jalan terus juga. Jadi daripada proyek dikelarin cepat-cepat, mending dilama-lamain supaya gajian terus. Ngerti kan maksud gue, teman-teman? Nah, jadi di sini solusinya kalau misalkan teman-teman pakai sistem bayaran tukang harian, teman-teman tuh harus hire yang namanya mandor. Teman-teman kasih tahu ke mandor teman-teman bahwa proyek tersebut harus rapih dan juga selesai di tanggal sekian yang udah ditentukan oleh teman-teman dan juga klien. Nanti tinggal teman-teman dapat laporan dari si mandor per harinya, udah ngapain aja, udah kelar apa aja. Jadi tugas si mandor itu adalah ngawasin tukang harian, jam masuk pulangnya kapan, pas enggak, terus udah gitu pas kerja malas enggak, terus pas istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Kalau misalkan mau lebih zaman now lagi, teman-teman pakaiin fingerprint. Jadi si mandornya teman-teman bawain fingerprint, setiap jam 7 udah harus fingerprint masuk, kemudian pulangnya jam 5 atau jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6 dan sebagainya dan sebagainya. Kalau misalkan telat, potong gaji. Seperti itu, teman-teman. Soalnya jangan sampai teman-teman bayar tukang harian misalkan 100.000 sampai 150.000 per hari, terus si tukangnya itu baru mulai kerja jam 12 siang, pulang udah jam 5 sore. Kan jadi teman-teman yang rugi, nggak maksimal kan, teman-teman. Hal selanjutnya, teman-teman, kekurangan dari sistem harian lainnya adalah teman-teman tuh harus keluar duit tiap minggu. Contoh, teman-teman menghajar 5 tukang kerja, teman-teman. Satu tukangnya anggaplah untuk gajinya 120.000, berarti 5 kali 120.000, 600.000 per hari, teman-teman keluar duit tuh. Itu per hari, teman-teman, 600.000. Kalau misalkan seminggu, 600 kali, anggaplah 5 hari kerja. 600 kali 5 berarti 3 juta untuk bayar 5 tukang itu dalam seminggu. Dan kalau misalkan sebulan, berarti 3 juta kali 4 minggu. 12 juta, teman-teman. Teman-teman udah spend 12 juta untuk bayar tukangnya doang. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Kekurangan kedua adalah teman-teman tuh harus keluar duit setiap minggu untuk bayar gaji harian tukang tersebut. Tapi ada kekurangan, ada juga kelebihan. Nah, kelebihan dari sistem harian ini, teman-teman, biasanya pekerjaannya akan lebih rapi. Kenapa? Karena tukang harian tuh sesuai ahli di bidangnya masing-masing, teman-teman. Misal, tukang harian khusus komponen plafon. Tukang harian khusus motong dan juga masang keramik. Soalnya masang keramik tuh juga harus ahli loh, teman-teman. Jangan sampai miring, kemudian jangan sampai natnya keriting, jangan sampai keramiknya kopong. Jadi plesteran dalamnya tuh lem semennya harus padat. Terus juga jangan sampai pas motong keramik untuk yang sudut-sudut malah gumpil, jelek kan, teman-teman. Itu ada keahliannya masing-masing, teman-teman.
Nah, jadi karena sistem tukang harian ini sesuai keahlian di bidangnya masing-masing, biasanya lebih rapi. Biasanya loh ya teman-teman. Oke, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem bayar harian. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem pembayaran kedua teman-teman. Yang kedua di sini adalah sistem borongan namanya. Sistem borongan ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, lu mau borong jasa atau upah kerja doang, sedangkan material-material lu yang beli, contoh gypsum, triplek, hollow, scrub segala macam lu yang beli berdasarkan si tukang tersebut mintanya berapa. Yang kedua, lu borong jasa kerja dan material juga. Di sini kita sebut aja sebagai borongan keseluruhan deh teman-teman. Kita bahas lagi nih teman-teman satu-satu. Secara general, secara umum teman-teman, sistem borongan ini biasanya tuh kerjaannya akan lebih berantakan atau nggak rapih. Kenapa? Karena orang borongan tuh berusaha semaksimal mungkin supaya proyeknya cepat kelar. Proyek cepat kelar, dia cepat dibayar. Dan hal ini yang membuat dia nggak memperhatikan kualitas daripada hasil kerjanya dia. Semakin cepat selesai proyek, semakin cepat dia dibayar full. Ini secara umum teman-teman, secara umum tuh seperti ini. Nah, perbedaan untuk borongan 1 dan 2 adalah kalau misalkan teman-teman pakai borongan 1, teman-teman akan lebih repot karena harus bolak-balik ke toko material beli-beli bahan yang kayak tadi gue bilang, gypsum, triplek, hollow segala macam. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pilih borongan keseluruhan, teman-teman tuh harus tahu harga per meter perseginya berapa supaya teman-teman gak dibohongin tukang. Sebenarnya bukan dibohongin sih, lebih tepatnya dinaikin marginnya yang terlalu tinggi oleh si tukang tersebut. Supaya teman-teman tuh di sini tujuannya bisa naikin lagi harga dari borongan untuk jadi margin teman-teman jual ke klien teman-teman. Kalau misalkan teman-teman posisi nggak tahu harga per meter persegi, misal partisi gypsum 9 mili sama hollow 0,8 mili, dari borongan misalkan kasih harga 200.000 per meter persegi. Terus teman-teman kasih ke klien, pastikan teman-teman naikin seharga 250.000 per meter persegi misalkan. Terus si klien lihat nih harga gypsum partisi teman-teman 250.000 nih per meter persegi. Langsunglah dibandingin sama harga kontraktor lain yang ngasih harga 200.000 per meter persegi. Otomatis teman-teman gak akan menang tender. Walaupun sebenarnya cara menang tender nggak cuma dari harga aja, tapi di sini konteksnya adalah si kliennya lihat dari harga aja. Dari cerita tersebut, karena teman-teman nggak tahu harga borongan yang semestinya berapa, teman-teman dikasih 200.000, terus kemudian teman-teman jual dengan harga 250.000, otomatis teman-teman kan jadi lebih tinggi harganya. Kalau misalkan teman-teman tahu nih harga per meter perseginya, misalkan harga per meter persegi 130.000 per meter persegi, teman-teman bisa tawar ke borongan teman-teman. Ini 200.000 kemahalan, 130.000 masuk gak? Atau 140 atau 150. Jadi teman-teman jual ke klien tuh masih bisa di harga 180, 185, dan sebagainya. Lanjut teman-teman. Di sistem borongan ini pun mempunyai kekurangan juga teman-teman. Kekurangannya adalah si kepala tukangnya tuh akan mikir. Semakin sedikit yang pekerjanya, semakin sedikit tukangnya, maka akan semakin untung dia. Maka sebisa mungkin satu orang tuh ngerjain banyak hal. Contoh, satu orang masang keramik, masang gypsum, kompon, kemudian masang kloset, sanitary, kemudian juga ngecat juga. Nah, karena si satu orang itu ngerjain semua, maka kerjanya tuh jadi nggak fokus dan nggak bisa rapi. Jadi secara general seperti ini ya teman-teman. Ini secara umum aja teman-teman gue bicaranya ya, tapi nggak semua seperti ini. Dan juga jangan disamain contoh gue ini dengan pengalaman teman-teman yang udah pernah teman-teman alamin. Nah, ini juga ada kelebihannya dari borongan tersebut. Kelebihannya adalah teman-teman tuh tinggal terima jadi semua. Teman-teman tinggal cek berkala ke proyek, kerjaannya udah sesuai gambar atau belum. Kalau misalkan masalah cepat nggak usah ditanya, borongan pasti nguber cepet enggaknya. Soalnya ya seperti tadi gue bilang, semakin dia cepat kelar, semakin dibayar kan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke lapangan, ngecek yang dibikin itu udah sesuai gambar atau belum. Udah deh teman-teman. Dan kelebihan satu lagi dari sistem bayar borongan ini adalah pembayarannya tuh berkala juga teman-teman. Misalkan pembayarannya itu 40%, 30% proyek berjalan dan 30% finish.
Jadi ketika misalkan pembayaran awal DP 40% itu, kita bisa bayar karena kita juga ngecas ke klien dengan DP 40%. Jadi 40% duit masuk, sebagian kita bisa bayar buat ke borongan kita. Terus kalau misalkan udah 40% proyek tersebut kira-kira kelar, teman-teman bisa tagih lagi nih ke klien 30%. Nah 30%-nya itu bisa buat bayar borongan juga. Kemudian kalau misalkan proyeknya udah dirasa 70% selesai, teman-teman bisa tagih lagi ke klien untuk pelunasan akhir, yaitu 30%. 30%-nya itu, sisa 30% bisa teman-teman alihkan lagi nih buat bayar si borongan. Nah kalau misalkan yang awal tadi yang tukang harian kan yang nggak bisa, sebulan 12 juta, sebulan 12 juta. Pusing kan kalau misalkan tukangnya males-malesan dan sebagainya. Oke teman-teman, itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pembayaran. Kesimpulannya teman-teman, kalau menurut gue sih, mendingan teman-teman pakai sistem borongan keseluruhan. Tapi di sini yang perlu di-note adalah carilah borongan yang berpengalaman. Nah, yang berpengalaman itu bukan berarti tua teman-teman. Yang udah tua tuh belum tentu berpengalaman. Jadi jangan lihat pengalaman borongan itu dari umurnya. Bisa aja dia umurnya masih 28, 30, tapi selama 5 tahun dia tuh dapat proyek terus, bisa aja. Dalam 5 tahun dia dapat proyek terus, yang intens terus, jadi dia udah tahu kan cara kerjanya bagaimana. Jangan teman-teman cuman lihat misalkan, oh ini udah umur 45 nih, berarti kerjanya udah banyak, ya belum tentu juga. Kali aja dia cuman setahun dapat 1 proyek, bisa jadi. Nggak ada yang tahu kan, jadi sistem kerjanya tuh pasti beda teman-teman. Pokoknya secara intinya, tukang yang biasa harian dan borongan akan berbeda kebiasaannya, akan berbeda pola pikirnya, dan akan beda juga cara kerjanya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah atau WA gue. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.